Selamat pagi semuanya. Pagi Pagi, yang di Pak. kantor, yang di bawah rumah, yang di Singkawang, yang di Jakarta, ya, dan yang di Houston saat ini. Sudah mulai, silakan berdoa. Ya, suara Pak David tetap tidak terdengar Pak. Jadi mungkin saya rasa kita sudah bisa mulai Pak ya. Silakan mulai, nggak apa-apa. Silakan mulai Ya, aja. silakan Ibu. Salah satu berdoa. Ya baiklah, mari kita dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan memulai kembali pelajaran kami Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Ibu Rebecca yang akan mengajar kami. Dan Kau berkati kami di tempat ini Tuhan. Kau tambahkan hikmat pengetahuan daripada Engkau dan pada kami Tuhan. Supaya kami bisa memahami apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pelajaran ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu Rebecca juga nggak ada suaranya Ibu. Ya, Ibu Rebecca nggak ada suara. Coba tolong. Mungkin Masih tidak ada, Bu. masih nggak ada suaranya. Coba lagi. Agape, apakah Agape dengar suara Ibu Rebecca? Enggak ada. Oke. Ibu Rebecca Lagi di headsetnya nggak kecolok benar kali Ibu. headsetnya nggak kecolok mungkin Bu Rebecca. Suara saya nggak kedengaran ya? Ada Pak, putus-putus cuman Pak. Putus-putus ya. Seperti bukan putus sinyal tapi hilang datang suaranya. Oh, mechanical sound ya. Ya. Oke, Bu Rebecca keluar sebentar. Ini sekarang udah keluar belum suaranya? Sekarang keluar. Oke. Siap ya. Iya. Siap kita, Bu. Oke. Kita langsung mulai. Kita share screen. Ya. Minggu kemarin kita sudah cerita tentang 5 jawatan. Oke. Sekali lagi, coba angkat tangannya nih ya. Supaya kita ingat terus ya. Ini jawatan apa nih? Yang ini? Rasul. Rasul. Ini? Nabi. Terus ini? Penginjil. Ini? Gembala. Oke, ini? Pengajar. Oke. Siap. Pinter semuanya ya. Sekarang kita meneruskan soal Nabi. Minggu kemarin saya bicara soal Bileam. Saya belum menegaskan bahwa Bileam itu walaupun Nabi, dia nggak masuk surga. Hati-hati ya, walaupun sudah punya 5 jawatan atau gimana, entah itu dia punya menyandang gelar nabi atau rasul atau penginjil atau guru atau apa itu, gembala belum tentu masuk surga. Bileam udah pasti nggak masuk surga. Ya, Bileam itu seorang nabi yang luar biasa. Minggu kemarin saya sudah cerita, dia mendengar suara Tuhan, dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Waktu dia bilang, nanti malam saya tanya dulu sama Tuhan, langsung Tuhan datang dan Tuhan bicara. Keren itu nabi keren ya. Waktu dia sudah bicara sama Tuhan, dia disuruh bikin mesbahnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sesuai aturan, luar biasa Bileam. Walaupun dia bukan orang Israel loh, tapi dia tahu bagaimana cara menyenangkan Tuhan. Kemudian dia berbicara tentang Tuhan, dia bilang sama Balak, aku hanya bicara dengan apa yang Tuhan taruh di mulutku. Tetapi kelemahannya itu adalah uang. Waktu dia melihat uang, hatinya itu goyah. Ya. Kemudian dia, walaupun dia tidak bisa mengutuki orang Israel, dia memberikan nasihat kepada Balak untuk memberikan cewek-cewek cantik untuk diperistri oleh orang-orang Israel. Dan cewek-cewek cantik itu kemudian yang diperistri orang Israel itu membawa orang Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Makanya Tuhan bilang, Bileam itu nggak masuk surga udah pasti ya. Dibilangnya yang jahat lagi. Bileam itu dibilang oleh Tuhan jahat. Kalian udah baca belum ceritanya Bileam? Saya mau tanya.
Ada yang udah, ada yang belum, Bu. Tetap ya tidak tertarik. Urunya itu tertarik, itu ajaib itu ya, ada nabi nggak masuk surga. Ya Alkitab tuh jujur, Alkitab itu tuh ya ada nabi nggak masuk surga, ada orang kaya yang nyaris masuk surga. Ada yang kayak gitu ya, ada orang hebat jatuh dalam dosa, perzinahan dan seterusnya, itu jujur. Alkitab nggak ada menutupi ya, dia jujur banget. Oke, jadi nabi itu adalah penyambung lidah Tuhan. Coba Rick ditayangkan yang kemarin itu nabi. Ya, penyambung lidah Tuhan. Jadi Tuhan ngomong apa, dia menyambung untuk disampaikan kepada umat. Ya, itu ya. Jadi ada sekali lagi ya bahasa Grekanya itu profotelo. Nah, itu prophetic. Nah, orang yang berbicara karena mendapat ilham dari Tuhan untuk menyatakan wahyu atau nubuat. Ya, dari bahasa Ibrani-nya tuh kayak gitu deh ya. Bisa dilihat artinya melihat, ada yang menyatakan. Nabi itu dari naba, berbicara dengan dorongan ilahi, natap, berbicara karena diilhami. Nah, Tuhan Yesus juga seorang nabi. Tuhan Yesus punya 5 jabatan ini ya, dia nabi. Nah, kalau murid Yesus tuh Yudas dan Silas. Kemarin kita sudah baca. Coba seterusnya bawahnya. Berikutnya bawahnya. Sudah, Bu. Sudah. Oh, ini suka begitu ya, aneh ya. Nanti dulu saya lihat di sini. Saya belum ganti ini tetap. Mungkin sinyalnya, Bu. Iya, mungkin gitu. Nah, sekarang lihat fungsinya ya atau tugasnya ya. Tugasnya itu adalah juru bicara atau penyambung lidah Tuhan. Nabi ya. Menyampaikan suara Tuhan, baik yang bersifat teguran maupun kehendak Tuhan. Jadi kadang-kadang dia negur, terus kehendak Tuhan juga dia sampaikan. Nabi, karena dia mendapat pesan dari Tuhan. Nah, ini kalau ada nabi di gereja itu berarti ada pelayanan inspirasional ya, menghidupkan gereja ya, karena dia suka memberi teguran dan bersifat teguran dan kehendak Tuhan itu ada di gereja gitu ya. Ini mereka punya karunia ya, biasanya karunianya tuh hanya hikmat, karunia berkata dengan pengetahuan gitu. Karunianya bernubuat juga, dan mereka punya karunia seperti itu. Nah, sekarang bawahnya penerapannya coba terusnya ya. Jadi penerapannya dan pelayanan tuh dia menanamkan rencana Tuhan dan menegakkan kekudusan dalam jemaat. Dia menegur ya, harus kudus ya. Tapi orang menegur harus kudus itu nggak selalu dirinya sendiri kudus loh. Makanya itu tadi kayak si Bileam itu nggak masuk surga, hati-hati ya, udah menyandang nabi, udah bercakap-cakap dengan Tuhan, bayangin ya, udah ketemu Tuhan. Kalau dia bilang saya mau ketemu Tuhan malam ini, datang Tuhannya, keren, bercakap-cakap dengan Tuhan kayak gitu, tapi nggak masuk surga karena dia duniawinya lebih. Nih ya, nabi-nabi itu suka begitu, jatuhnya di situ juga karena dia merasa kayak Tuhan juga. Jadi dia kalau ngomong itu nganggap orang lain nggak ngerti, pokoknya dia yang dari Tuhan, maka dia seringkali terjebak di situ ya, dia anggap itu semua dari Tuhan. Nah, padahal dari dirinya sendiri. Oke ya, terus jadi dia membangun kehidupan doa, pujian dan penyembahan. Ini nabi memang begitu ya. Terus membangun barisan pendoa, syafaat dan peperangan rohani. Nah, saat ini sedang ada Kongres Nasional Jaringan Doa. Jaringan Doa Nasional Kongres setiap hari Senin, udah 3 kali ini, nanti Senin depan terakhir ya. Jadi Jaringan Doa Nasional itu dia punya pusat di Indonesia. Diomongnya sih bukannya ketua ya, tapi fasilitator, Fasnas, fasilitator nasional, dan mereka ada fasilitator regional. Regional itu untuk yang apa namanya provinsi-provinsi, kemudian ada jaringan doa sekota untuk kabupaten dan untuk kota madya ya. Nah itu mereka semua sedang rapat-rapat hari ini ya.
Ini hari apa? Senin. Oh ya, ini terakhir ya, ini hari ini terakhir ya. Udah 3 kali hari ini terakhir. Nah, jadi akan dibentuk lagi jaringan-jaringan doa karena di situ doa itu luar biasa. Kita tahu Indonesia ini membawa api doa dari Korea Selatan. Dulu api doanya itu ada di Korea Selatan. Sekarang ada di Indonesia. Keren ya. Dan Indonesia membawa api doa itu kemana-mana. Ada yang ke Mesir ya. Di Mesir sekarang Mesir ya. Ini Pak Daniel Panji juga sedang akan berangkat ke Mesir. Sebetulnya saya diajak juga ya, tapi saya harus ke Kalimantan ya. Mau ke Mesir, dia nanti tanggal berapa ya? 15 berangkatnya. Nanti tanggal 22 dia pulang ya. Itu dengan rombongan untuk berdoa di Mesir, untuk menghidupkan jaringan doa di sana juga. Kemudian ada Arab, nah keren ya, di Arab juga ada, di Lebanon ada. Kemudian membawa api doa juga ke Amerika, karena orang Amerika sekarang kurang api doanya ya. Walaupun kayaknya banyak penginjil besar berasal dari Amerika, sekarang orang Amerika ini justru membawa yang nggak benar juga ya. Di Amerika tuh sumber segalanya ya, ada sumber penginjil, ada sumber gereja setan itu di situ ya. Di permulaannya ada di Amerika ini. Nah, tempatnya Pak, di tempatnya Pak David. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi di situ ada semuanya ada, dan jaringan doa nasional ini akan berkembang lagi kemana-mana, akan menghidupkan api doa di dunia ini. Karena kita tahu bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Nah, jadi di jaringan doa nasional ini juga banyak nabi. Banyak nabi. Dan jadi nabi harus berhati-hati karena tidak semuanya, itu tadi saya bilang tidak semuanya dari Tuhan ya. Kadang-kadang hatinya ikutan ya. Hati nurani ikutan, sesukanya sendiri. Kadang-kadang seperti itu ya, seperti Bileam itu tadi. Oke. Sekarang kita lihat, jadi tadi membangun barisan mendoa ya. Kemudian karunia berkata-kata dengan hikmat. Nah itu ya. Terus karunianya berkata-kata dengan pengetahuan. Terus karunia membedakan macam-macam roh, dan karunia bernubuat. Biasanya nabi itu punya 4 ini ya. Membedakan bermacam-macam roh termasuknya. Kemarin kita sudah belajar karunia, jadi mestinya harusnya masih ingat. Sekarang kita menginjak ke penginjil ya, penginjil sekarang nih, penginjil nih. Ini kalian nanti mungkin jadi penginjil juga, karena akan disebar masuk ke daerah ya. Ini siapa nih yang mau diwisuda di sini yang berlima? Coba angkat tangannya sebentar. 1 ya. 2. Salvika ya. Salvika sama siapa? Sama Yosua, Bu. Sama Yosua. Nanti yang 3 masih Ola ya, masih di situ ya. Oke, Salvika dan Yosua. Oke. Jadi penginjil itu dia namanya juga penginjil, itu bawanya Injil. Ya. Penginjil itu bawanya Injil. Kalau bawanya buku lain ya bukan penginjil namanya. Oke. Di penginjil itu dalam bahasa Gerikanya itu evangelis ya, evangelistes, jadi evangelis lah kalau di Indonesia kan atau di Inggris kan, itu adalah pemberita atau utusan yang membawa kabar baik atau Injil. Nah, bahasa Ibrani-nya namanya basar, yaitu memberitakan kabar baik yang gembira dan menyegarkan. Kamu jangan malu kalau membawa Injil. Injil itu kabar baik yang menggembirakan, ya. Kalau kita lihat di pelayanan Tuhan Yesus, maka di Lukas 4 ayat 18-22, Yesus menginjili perempuan Samaria. Nah, menginjili perempuan Samaria ya. Yesus sendiri membawa Injil ya. Kabar baik. Kalau di Alkitab itu yang disebut kabar baik, yang disebut Injil yang mana ya? Yang mana? Tahu nggak? Nggak tahu. Pertanyaannya apa, Bu? Di Alkitab tuh yang disebut Injil tuh yang mana? Kitab apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Cuma 4 ya. Karena di situ ada pelayanan Tuhan Yesus di situ ya, sejarah pelayanan Tuhan Yesus dan sepak terjangnya lah istilahnya waktu di dunia. Dari lahir sampai matinya. Nah, jadi kalau dibilang Injil itu cuma 4.
orang Muslim itu di Qurannya itu disebut bahwa mereka tuh harus membaca kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Tuh di Al-Qur'annya berkali-kali, ada beberapa 2 atau 3 kali disebut kalau mau jadi Muslim yang benar harus baca kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Zabur itu Mazmur. Taurat itu 5 buku pertama punya Musa ya. Apa 5 buku pertama apa namanya? Coba sebut. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Oke ya. Jadi 5 buku yang pertama itu ditulis oleh Musa, itu disebut Taurat, Taurat Musa. Oke. Jadi Yesus itu melayani perempuan Samaria, menginjili ya. Dia menginjili. Menginjili itu dengan tujuan dia terima Yesus. Nah, nanti kamu juga seperti itu ya, nanti menginjili. Nah, coba kita baca di ini dulu. Lukas tadi 4 ayat 18 sampai 22. Ada yang bisa membacakan? Lukas pasal 4 ayat yang ke-18 sampai yang Ya. ke-22. Ya. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada Iya, Lukas 4 ayat 18 sampai 22. Belum selesai ya? ya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Oke ya. Jadi Tuhan Yesus disuruh khotbah, dia membuka kitab Yesaya ini, dibilang roh Tuhan ada padaku sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Emang yang dikasih kabar baik cuma orang miskin? Gimana? Enggak, Ya, Maksudnya apa nih miskin di sini? Coba kamu yang menjelaskan. orang yang miskin hatinya gitu Bu, yang kurang percaya kepada Tuhan. Miskin hatinya, ya kasihan banget ya. Hatinya miskin ya. Miskin tuh artinya dia nggak punya kekayaan rohani. Ya, miskin ini rohani, yang ceritanya miskin rohani ya. Jadi ini bukan miskin beneran ya. Kita kalau baca Alkitab juga hati-hati ya. Ada yang itu perumpamaan, ada yang itu istilah dan seterusnya. Jadi miskin rohani. Jadi orang kaya juga bisa miskin rohani, malah banyak kan orang kaya kayaknya miskin rohani ya. Kemarin saya pergi ke ada jemaat apa namanya mantu ya, jemaat itu sopir truk dan dia mantu, kemudian dia mau mengundang kami ya para pengerja untuk datang. Nah itu anaknya sih masih ikut ibunya Muslim, jadi anaknya Muslim juga. Nah, tapi ini keluarga supir itu adiknya, kakaknya salah satu perempuan itu dia ikut ke gereja juga ya, namanya Ibu Epi. Ibu Epi ini kakaknya supir ini. Nah, dia orangnya rajin banget. Nah, jam 7 mau berangkat, jam 6 tuh mendung banget, gelap banget ya, gelap banget. Dan itu wah, kata saya, aduh kalau hujan gede nggak mau saya berangkat ya. Terus mulai rintik-rintik, tapi terus berhenti. Nah, terus akhirnya berangkatlah kami ya, pengerja ke sana. Terus kami makan di situ, ngobrol sama Pak Atonya ini, yang supir, sama istrinya. Istrinya cerita, Bang Mendungnya keluar Ibu Eti itu keluar dari itu.
Terus dia bilang, aduh tante, katanya, itu mendungnya gede sekali tadi tuh, katanya. Wah, Epi berdoa-berdoa terus di luar. Kata orang-orang, udah taburin garam biar menahan hujan. Panggil dukun, anu-anu. Epi bilang, enggak. Saya mau berdoa. Terus dia berdoa, awan, awan, minggir di dalam nama Tuhan Yesus, minggir dalam nama Tuhan Yesus, minggir dalam nama Tuhan Yesus. Itu luar biasa ya. Saya ngeliat, oh kata saya pantesan awannya minggir, ada yang nengking. Itu imannya orang sederhana loh. Dia itu menjual kue, sekolahnya paling SD. Tapi dia sederhana banget ya. Percaya banget akan imannya pada Tuhan dan dia bisa seperti itu, luar biasa ya. Dan dia kalau cerita itu keren sekali ya. Jadi ini orang-orang yang biasa ini kita bisa ngajar lebih gampang karena mereka benar-benar miskin rohani, mereka lebih gampang karena memang bukan orang kaya juga. Tapi kalau kita menginjili orang kaya, yang miskin rohani itu seringkali gagal ya, karena mereka pikir, ada apa sih anak kecil kok nginjili saya lebih tahu dari kamu. Kamu belum lahir saya udah dapat duit. Kamu belum lahir saya udah kaya, misalnya ya. Walaupun ada juga orang kaya yang rendah hati. Orang kaya itu angel diajarnya, susah. Angel itu susah ya, susah diajarnya dia. Karena udah merasa hebat. Nanti kamu akan menghadapi seperti itu juga ya. Nah sekarang contoh di Alkitab itu penginjil siapa? Nah namanya Filipus. Filipus itu jelas disebut penginjil yang menginjil ke daerah Samaria. Kemudian fungsinya apa penginjil itu? Itu memberitakan kabar baik ya. Memperlengkapi orang lain untuk melakukan hal yang sama penginjil itu ya. Terus fokus pelayanannya apa? Pertumbuhan jiwa atau anggota ini penginjilnya. Dia pengennya semua satu diselamatkan, semuanya datang. Ini penginjil. Nah, ini kerennya lagi penginjil itu dulu Ibu Ratna itu yang sudah meninggal ya bersama-sama saya di penjara itu dia penginjil dia. Misalnya dia naik bus, dia bisa tiba-tiba menginjili orang di sebelahnya. Gitu. Ngobrolnya nggak tahu dari mana tuh ya, tiba-tiba cerita tentang Yesus menginjili orang di sebelahnya. Nah, kalau penginjil itu pokoknya kita menginjil itu memberitakan kabar baik. Kita nggak disuruh Tuhan untuk mempertobatkan. Yang mempertobatkan itu Roh Kudus ya. Kita disuruh memberitakan kabar baik. Nggak usah terlalu frustasi kalau nggak pada datang ke Tuhan Yesus ya. Atau nggak ada yang mau bertobat, jangan frustasi, tenang aja. Nuh saja menginjil, memberitakan kabar baik. Yang selamat berapa Nuh? Waktu dia nginjil, 120 tahun loh dia nginjilnya. Yang selamat berapa? 8, Bu. Nah itu, hebat kan? Cuma 8. Orangnya padahal waktu itu kira-kira ada 1 miliar. Dia memberitakan kabar baik pada seorang orang 1 miliar, tapi yang selamat cuma 8 keluarganya sendiri aja ya. Nah, jadi tapi kamu juga jangan gini, wah no aja kalau nginjil cuma 8 yang selamat, saya mah dapat 1 juga untung. Enggak begitu, kita mah tetap semangat untuk menginjil. Kita tetap semangat ya, kita tetap. Tapi soal mempertobatkan itu memang persoalan Roh Kudus, bukan soal kita. Jadi jangan frustasi deh. Terus udah gitu penerapannya ya dalam pelayanannya apa nih? Jadi dia menginjil ke daerah yang belum terjangkau. Ini penginjil punya hati yang seperti ini. Daerah-daerah yang belum terjangkau. Di Indonesia banyak nggak daerah yang belum terjangkau? Banyak. Banyak ya. Saya punya petanya itu. Nanti saya punya petanya itu. Nanti kalau kapan itu bisa. Ya tapi itu mah secret ya. Maksudnya tuh nggak boleh disebarluaskan begitu saja. Tapi banyak daerah yang belum terjangkau oleh Injil. Tuhan Yesus akan datang kembali ketika Injil akan sudah diberitakan ke seluruh dunia. Mungkin sekarang kita dapat pertolongan menginjil itu dari media ya. Karena di internet tuh, di YouTube segala itu banyak khotbah, pendeta-pendeta pada khotbah. Ada yang pendeta, ada yang TikTokan juga ya. Kamu TikTokan nggak? Enggak, Bu. Oh, enggak. Oh, Sering apa iya sih? Bu, tapi enggak TikTokan. Oh, enggak. Nonton. Bener nih ya. Nanti tiba-tiba ngumpet TikTokan lagi. Gak apa-apa sih kalau nginjil. Kalian ya pendeta juga pada TikTokan ya. Ada YouTube.
ada tiktokan, mereka memberitakan kabar baik. Ada yang khotbahnya itu misalnya khotbah sejam diambil yang penting-pentingnya aja, yang kira-kira bisa menggebrak, kira-kira semenit. Soalnya orang-orang kalau dengar khotbah 1 jam ngantuk ya. Kamu aja kalau dengerin saya ngajar ngantuk ya. Betul gitu. Betul. Betul. Nggak tahan kan 1 jam ya. Jadi sama pendeta-pendeta itu sama media massa dipotongin semenit atau paling banyak 2 menit. Maka disebarluaskan. Nah, mudah-mudahan itu menjangkau orang yang di daerah. Oke ya. Terus melatih dan mengutus orang kudus untuk melakukan penginjilan. Terus mengadakan kegerakan dan kebangunan rohani. Nah, penginjil itu bangunan rohani. Misalnya Benihin. Nah, itu Benihin ya. Sampai sekarang Benihin yang masih hidup ya. Kalau yang di Amerika, siapa namanya kemarin yang baru meninggal tuh? Siapa? Billy dari Graham, Bu. Billy Graham, penginjil ya. Itu upahnya besar sekali, kalau di surga tuh kali rumahnya gede banget ya. Karena dia menginjil kemana-mana gitu. Nah, jadi malah ada nubuatan katanya kalau Billy Graham meninggal, sebentar lagi ya Tuhan Yesus datang. Wah, Billy Grahamnya sudah meninggal. Kamu siap-siap nih. Jangan suka ngantuk. Kalau dengerin apa-apa ditangkap dengan baik, dicatat supaya kamu nggak ngantuk. Dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, karena waktunya tinggal sedikit lagi. Ya, jadi penginjil itu juga termasuk memenangkan jiwa-jiwa baru. Dia punya tanda-tanda yang menyertai itu mujizat dan kesembuhan. Nah, Peter Yongren itu juga datang ke Indonesia untuk membawa mujizat dan penyembuhan. Saya ingat Indra itu yang sekarang jadi wakil saya. Dulu dia itu orang Muslim ya, dia ustadz, calon mau masuk di pesantren kayak gitu. Terus dia diinjili sama Ratna, ya, diinjili sama Ratna. Tapi yang meneguhkan dia adalah ketika dia melihat mujizat waktu dia dibawa ke KKR kesembuhan yang dilakukan oleh Peter Yongren di Bandung. Jadi dia melihat mujizat yang luar biasa, mata orang melihat, yang buti, yang tuli mendengar, itu membuat dia berbalik dan percaya sepenuhnya pada Tuhan Yesus. Dan sekarang dia dipersiapkan untuk menggantikan saya nanti, tongkat estafet saya itu akan diberikan kepada dia. Ya, sekarang juga udah rada banyak nih, kalau saya pergi-pergi juga santai karena ada dia ya, sudah bisa dipercaya gitu. Nah, terus jadi dia biasanya ada mujizat dan kesembuhan, itu tujuannya meneguhkan dan membuktikan kebenaran Injil, memang gitu. Kalau kita menginjil ke orang-orang, kita tidak bawa bukti, mungkin orang-orang nggak percaya. Makanya para penginjil itu biasanya seperti ini, dia bawa mujizat, kesembuhannya. Benihin juga seperti itu ya, kesembuhan juga seperti itu. Jadi membawa orang-orang datang pada Tuhan, percaya pada Tuhan, karena memang kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, sekarang kita ke gembala nomor 4. Oke? Gembala itu kalau di bahasa Greek-nya itu namanya polman, itu gembala. Kalau Ibrani namanya ra'ah, gembala yang mengembalakan domba. Nah, kita sudah bicara soal domba-domba waktu itu berapa lama ya? Sudah banyak. Nah, Tuhan Yesus menyebut dirinya adalah gembala yang baik. Coba di Yohanes 10. Kalau Yohanes 10 itu gembala yang baik. Nah, Yesus ya. Kita lihat di Yohanes 10. Yohanes 10 ayat pertamanya disebut apa? Aku berkata kepadamu, Hmm? sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ya, jadi dia mau menegaskan tentang kandang domba yang melalui pintu. Pertamanya ayat 1 sudah disebut pintu, karena dia nanti akan nyebut akulah pintu ayat 9. Nah, pintunya cuma satu, kandang domba itu untuk masuk dan untuk keluar. Akulah pintu ya. Jadi dia nyebut situ. Ayat 9-nya 10 dan 11. Ayo baca. 9, 10, 11.
ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, tadi saya dulu. Si gembala itu adalah pintu ya. Dia menyebut, Yesus tuh menyebut dirinya adalah pintu. Kita ingat Bahtera Nuh pintunya berapa? 1. Kalau tabernakel pintunya berapa? 1. Kemah 1. Jangan lupa ya. Jangan lupa Bahtera Nuh pintunya 1, tabernakel juga pintu 1. Itu membayangkan apa? Melukiskan apa? Melukiskan bahwa untuk masuk surga cuma 1 jalannya, yaitu Yesus Kristus. Akulah pintu ya. Akulah pintu, kata Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita ke gembala ya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Nah, ini gembalanya ya. Jadi nanti kalau berperan dalam gereja, Nabi itu kan ngomongannya pedes. Nabi. Nah, itu suka nyakiti. Kalau ngomong pedes banget. Nah, itu yang menyembuhkan biasanya gembala. Gembala bagian penyembuhan. Karena gembala itu dia menggembalakan domba, di gembala benerannya nih. Kalau misalnya dombanya ada yang luka, dia sudah siap dengan obatnya, dia yang obatin. Ya. Dia bikin supaya dombanya itu enggak dikerumuni lalat, ya, minyaknya ditaruh di hidung supaya lalatnya enggak melor di sini ya, di hidung. Karena kalau nelor di situ, larvanya itu put gitu, terus masuk ke sini ke otak, bikin dombanya itu bisa membentur-benturkan kepalanya ke batu, kayak gitu tuh. Ya, jadi gembala itu dia bikin supaya domba-dombanya itu nyaman kayak gitu. Mana yang di sini juga dikasih minyak, biar kalau nanti berantem, dia tahu dombanya suka berantem. Orang Kristen suka berantem nggak? Suka. Suka. Ajaibnya tuh pendeta-pendeta juga suka berantem. Kadang-kadang malu-maluin di media massa ya berantem. Nah itu kak, gembala tadi taruh minyak di sini, dia mengurapi kepalaku dengan minyaknya di sini. Maksudnya nih nanti kalau dombanya nih, domba kan kalau berantem gini ya, adu kepala. Nah, adu kepala, ceder gitu ya. Biasanya berapa kali dia, nanti yang kalah tepak. Makanya dia dikasih minyak sama gembala nih, maksudnya ceder tuh nggak begini tapi licin soalnya ya. Karena licin, mau kepalanya tuh kena sedikit terus langsung meleset. Maksudnya gitu. Jadi dia ngerti banget bahwa domba itu suka berantem, jadi dia bikin minyak seperti itu, ratan supaya nggak terlalu melukai, nggak mati satunya gitu ya, nggak terlalu melukai. Itu gembala kita tuh, Tuhan Yesus itu seperti itu. Nah, Tuhan Yesus adalah teladan kita, jadi kita juga harus jadi gembala seperti dia kalau kita mengembalakan. Gembala yang baik. Nah, dia kalau luka, dombanya dia yang ngurus. Kalau hilang, dia yang nyari. Ya, waktu itu kan saya udah kirim gambarnya ya, ada domba nyebur ke kali, gembalanya nungguin di pinggir sambil ngasih tanda suaranya dia. Dombanya dia di kali yang berarus deras, dia bisa mendengar suara gembalanya, dia menuju ke pinggir, ke tempat gembalanya menunggu. Keren ini kalau namanya gembala-gembala ya, luar biasa. Coba kita lihat di Ibrani 13 ayat 20, apa katanya Ibrani 13 ayat 20? Ibrani 13 ayat yang ke-20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba yaitu Tuhan Yesus Tuhan kita. Yesus Tuhan kita disebutnya Gembala Agung. Artinya gembala di atas segala gembala. Kalau kalian nanti dipercaya
untuk menggembalakan domba-domba. Nah, ada gembalanya lagi ini ya, di atas yang menggembalakan kita juga. Karena kita, walaupun kita gembala domba jemaat, tapi kita sendiri juga domba sebenarnya di hadapan Tuhan. Karena itu harus digembalakan. Nah, itu ya, keren Tuhan kita ya. Kalau gembala itu, peran gembala yang paling menonjol di Alkitab itu Petrus. Petrus itu gembala ya. Kalau kalian ke Italia di Roma, di situ ada Vatikan, itu tempat satu negara dalam negara khusus untuk paus. Orang Katolik itu di Vatikan itu ada patung Petrus. Itu apa? Gerejanya namanya Saint Peter. Saint Peter. Jadi itu ada patung Petrus besar sekali bawa kunci ya. Nah, karena itu gembala. Petrus itu gembala. Walaupun Paulus juga ke Roma ya, bahkan dia nulis surat Roma segala macam. Petrus malah nggak ada nulis surat Roma, tapi dia gembala memang, makanya dia yang ada patungnya itu dia tuh gembalanya ya. Oke, terus fungsinya apa nih? Gembala memberi makan dan memperhatikan domba-domba atau jemaat Tuhan dalam sebuah gereja lokal. Memberi makan, kalau beri makan ya harus yang bergizi supaya dombanya gemuk. Dan memberi makan tuh nggak bergizi. Ya bergizi artinya tanpa persiapan, seenaknya sendiri, bawa-bawa hati. Kalau lagi khotbah tuh biar nyindir jemaat. Ada yang seperti itu ya. Memakai mimbar untuk menyindir, memakai mimbar untuk meminta-minta. Ada pendeta yang di mimbar, kalian nih sebagai jemaat tidak ngerti kebutuhan pendeta. Lihat di dapur, tempat beras sudah kosong. Nah, dia itu pendeta, saya pernah dengar loh gitu ya. Aduh. Itu tempat beras sudah kosong, jemaat tidak memperhatikan kebutuhan pendeta. Itu kok nggak minta beras sama Tuhan, sih mintanya ke jemaat sih ya. Masa mintanya ke domba sih? Benar apa enggak gitu? Gembala kan memberi makan domba kan, masa mintanya ke domba? Menurut kamu benar nggak? Benar. Nggak benar, nggak benar. Apa saya ngomongnya kecepatan apa gimana ya? Masa ada gembala minta ke domba? Gimana fokus, ini? Bu. Nggak fokus. Saking aku ngomongnya cepet-cepet kali ya, atau gimana ini ya? Atau mesti ngantuk? Enggak. Sabar ya, tenang ya. Bentar lagi. Dengarkan baik-baik. Kamu nanti akan mengalami hal yang sama ya sama jemaat nanti. Saya kadang-kadang jengkel sama jemaat ya. Ngajar bertahun-tahun, tapi kok kayaknya nggak bisa melakukan kehendak Tuhan. Mungkin kayak kalian nih nggak fokus ya. Jadi nggak tahu mau disuruh apa nih sama Tuhan, nggak tahu, nggak fokus. Nanti kamu akan ngalami itu kesedihan dan kejengkelan. Ngajarin orang kok nggak ngerti-ngerti gitu ya. Ya, jadi sekali lagi ya, jangan sampai kalian nanti jadi gembala, ngomong-ngomong ya soal dapur sama jemaat ya. Harusnya mintanya sama Tuhan dong, gembala agung. Orang kita juga dombanya gembala agung. Gitu ya. Jadi jangan sampai ya keluar dari mimbar, di mimbar tuh lihat dapur. Lihat nih, apa namanya, pastori. Lihat pastori, dapurnya lihat ada makanan apa enggak. Kalian sebagai jemaat tidak memperhatikan kebutuhan gembala kalian. Ya salah lah. Orang gembala yang harus ngasih makan, kok jadi minta sama jemaat, ya. Oke ya. Jadi fokus pelayanannya adalah jiwa-jiwa yang dipelihara, ya. Harus dipelihara jiwa-jiwa itu. Oke, terus penerapan dalam pelayanan, nanti kalian baca sendiri aja daripada saya nyenyong-nyenyong ya. Kira-kira kamu kalau saya suruh baca sendiri dibaca nggak? Baca, Bu. Apa iya? Benar tak? Iya. Iya, Benar nih. Ya. Jadi penerapan dalam pelayanan seperti itu, membawa jemaat pada kedewasaan penuh dan seterusnya ya. Makanya kalian belajar di sini ya. Terus tanda-tanda yang menyertai itu dia punya karunia berkata-kata dengan hikmat. Ya pasti punya ya. Terus karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ini gembala harus punya karunia juga. Kalau gembala nggak ada karunianya repot. Sekarang kita lihat pengajar ya. Nah, pengajar nih dalam bahasa Grekanya itu didakso, yaitu belajar mengajar.
Kalau bahasa Ibrani adalah yarah, artinya menyirami atau mengajar, atau lamat, atau mengajarkan namanya ya. Tuhan Yesus sebutannya apa waktu di dunia? Sebutannya Tuhan Yesus. Yang paling sering disebut apa dia? Guru. Guru. Benar ya. Guru. Rabi, guru. Nah, di Israel sana para rabi itu biasanya dididik dari kecil. Saya ingat waktu tahun 2004 saya ke sana ya, saya lihat orang-orang Israel kecil-kecil tuh umur 5, umur 6 tuh udah pakai topi jarang Yahudi tuh yang gitu hitam, jubahnya hitam, ini rambutnya di sini kelikel ya, rambutnya nggak boleh dipotong, wah ini kelikel keren-keren, orangnya cakep-cakep, kecil-kecil lebih hebat nih, tuh udah dipersiapkan untuk jadi rabi. Nah itu Paulus juga seperti itu, dipersiapkan jadi rabi untuk guru. Itu ya, mereka dipersiapkan dari kecil untuk bisa mengajar orang lain. Nah, jadi kalau contoh kalau Yesus sudah jelas ya dia guru. Kalau contoh dalam Alkitab itu namanya Apolos. Apolos ya. Apolos dia juga guru. Dia mengajarkan kebenaran firman Tuhan, tapi waktu dia bertemu dengan Paulus, waktu bertemu dengan Priscilla dan Aquila, ternyata dia belum tahu baptisan Roh Kudus. Dia tahunya baptisan Yohanes. Makanya dia didoakan sampai dia bisa memperoleh baptisan Roh Kudus. Ya, kita perlu baptisan air, baptisan Roh Kudus juga. Kita terima Roh Kudus waktu kita menerima Tuhan Yesus. Tetapi kalau dibaptis dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan penuh dalam hidup kita. Itu membantu sekali pelayanan kita dan membawa banyak jiwa kepada Tuhan Yesus. Oke ya. Fungsinya apa kalau guru? Ya mengajar orang lain, menyuguhkan kebenaran, dan seterusnya. Fokusnya pendalaman firman Tuhan, PA, dan seterusnya. Karena dia guru, dia menyelidiki banyak firman, dan dia biasanya suka nulis juga ya, seperti itu ya. Terus jadi penerapan dalam pelayanan itu melengkapi jemaat dengan doktrin yang seimbang, membina pertumbuhan dan pengetahuan rohani jemaat, melatih orang untuk cakap mengajar tentang doktrin. Ini doktrin Tuhan Yesus ya, jangan bilang doktrin GBI, doktrin Protestan, doktrin siapa, doktrin Tuhan Yesus saja ya. Kita ngomongnya seperti itu. Oke. Terus tanda-tanda yang menyertai itu karunia berkata-kata dan hikmat dan karunia berkata-kata dalam pengetahuan. Jadi guru itu juga punya karunia yang seperti itu. Nah, sekarang kita melihat kondisi masing-masing jawatan ya. Dan 5 ya tadi ya, ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada gurunya yang suka ngorek-ngorek telinga, guru ya. Oke, sekarang kondisi masing-masing jawatan. Kita lihat profil rasul dulu ya. Nanti kalian bisa membaca, saya baca selintas. Kita lihat masing-masing kelemahan dan kekuatannya ya, profil rasul. Nah, rasul itu biasanya arah hatinya semua buat Tuhan. Rasul karena dia membuka jemaat. Karunia utamanya itu memimpin. Nah, coba ya, nanti kamu ada nggak yang karunia mimpin? Waktu itu udah tes karunia, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Wah, nanti harus minta ya, supaya ada, muncul. Ini penting nih ya. Karunia utama memimpin, membangun, dan mengembangkan. Ini ya. Nggak semuanya sih bisa. Makanya karunia khusus juga rasul ini ya. Zaman sekarang ada nggak yang kira-kira punya jawatan rasul ini? Menurut kalian ada nggak? Ada. Ya ada lah, harus ada. Orang dibilang itu penting buat gereja, semua jawatan itu penting. Rasul penting, nabi ya penting. Penginjil ya sangat penting juga. Gembala ya penting juga. Semua penting, guru juga penting, nggak ada yang nggak penting. Jadi harusnya ada 5 jawatan di dalam gereja kudunya mah. Tapi saya melihat saat ini banyak gereja tidak punya jawatan yang 5-5-nya ini, nggak ada yang lengkap kayak ini ya, jarang-jarang. Saya belum lihat yang lengkap bener ya. Nah, emosinya nih apa nih? Kalau rasul tuh orangnya struktural, dia harus tertata baik ya. Terus kalau hatinya pengennya melihat semuanya teratur, tertib loh. Kalau nggak tertib ngambek dia. Ya, rasul nih ya. Terus
Tapi kalau dia menilai orang lain, dia menilai dalam kemampuan dan kesediaan. Jadi kadang-kadang kalau lihat orang nggak rajin kayak dia, ngambek dia juga ya, jengkel. Harus rajin kayak dia, punya kemampuan kayak dia ya. Punya dosen yang pinter banget, itu sering malah nggak ngerti. Karena apa? Karena dia pinter, dia anggap orang lain pinter, jadi nggak usah dikasih keterangan. Nah itu, punya dosen yang sangat pinter, malah repot. Dosen itu kudunya, yang dulunya tuh sekolahnya tuh nggak terlalu pinter, biasa-biasa aja ya. Supaya bisa menerangkan ke orang lain. Tapi jangan yang bodoh juga. Orang bodoh bisa nerangin ke yang lain kan repot ya. Tapi kalau yang pinter nih, repot nih. Rasul Paulus itu pinter sekali. Coba kamu baca kitab Roma, itu susah loh. Apa mendalami kitab Roma. Wah, itu ngomongannya dalam banget ya. Terus jadi nilai tambahnya Rasul itu adalah cakap menyelesaikan masalah. Nah, kalau dia berlebihan, Rasul tuh itu otoriter. Tadi saya bilang tidak peka sama orang lain, dia tukang merintah. Rasul tuh dia nggak senang kalau ada yang nggak beres, ngambek ya. Nah, jadi kalau dia tertekan, dia hebatnya dia cari orang lain juga ya untuk membantu menyelesaikan masalah. Ini Rasul punya besar hati seperti itu. Terus dia paling takut kalau kehilangan otoritas, kalau kehilangan posisi dalam organisasi. Jadi kalau ada pendeta-pendeta juga, penginjil dan seterusnya yang senang ada di organisasi. Emang senangnya di organisasi ya. Jadi ketua, jadi wakil ketua, ya kalau mau merintah-merintah kudu jadi ketua sih memang. Terus kalian bisa lihat sebenarnya kelebihannya apa? Membuat gereja berumur panjang, kekurangannya orangnya kaku. Rasul itu orangnya kaku. Karena dia memang orangnya rajin, orangnya benar-benar pengen semuanya beres. Lihat orang lain nggak beres, kesel dia ya, kaku banget. Terus kita lihat profil Nabi ya, Nabi. Nabi itu karunia utamanya tuh peka akan waktu dan keserasian. Dia peka ya, Nabi peka akan suara Tuhan. Tapi dia cukup emosional, misalnya kayak Elia. Ya, Nabi Elia itu pada satu hari ada raja yang ngirim 50 tentaranya untuk manggil Elia, kirimin tentara. Maka tentaranya dipanggil Elia dari depan rumah. Nabi Elia, turun. Kamu dipanggil sama raja. Ayo. Nabi Elia bilang, kalau benar saya nabi, turun api dari surga. Bus, 50-nya mati. Itu nabi tuh belum udah marah duluan ya. Nggak sabar, dia itu emosian ya. Itu Elisa juga. Elisa kan botak. Satu ketika dia diledek sama anak-anak tangguh. Botak. Ngambek dia. Ngutuk itu anak. Nabi itu jangan sembarangan kutukin. Mulutnya gawat ini ya. Keluar beruang dari hutan, ada 40 anak dicabik-cabik. Nah, ini Nabi nih, mulutnya nih emosionalan dia ya. Jadi kayak gitu tuh ya. Kalau menilai orang lain gimana tuh? Ya nilainya kalau kreatif ya dia menilai benar nih orangnya. Kalau nggak kreatif nggak suka dia. Orangnya harus kreatif ya. Jadi kalau dia punya nilai tambahnya adalah dia punya kepekaan waktu ilahi dan seterusnya ya, dia tahu. Dia suka dapat pernyataan dari Tuhan, entah dari mimpi, entah dari penglihatan, entah dari hikmat, entah dari mana aja, dia bisa menyatakan apa yang Tuhan mau. Kalau berlebihan, jadi mudah terbawa perasaan, emosional nih ya, kalau nabi-nabi ini, emosionalan. Di situ ada nggak yang suka ngambek, emosional? Suka banyak, Bu. Ada, banyak. Waduh, semuanya emosional. Wah, calon nabi semua. Itu. Tapi emosional orang nabi ini bukan karena emosional terus jadi nabi, bukan gitu ya. Tapi nabi itu memang suka emosional ya. Kalau tertekan dia ngapain? Menyendiri dia. Kalau nabi itu dia menyendiri, dia nggak suka keramaian ya. Dia mending sendirian ada nabi-nabi. Dulu saya pergi ke NTT tahun berapa ya? Saya dua kali ke NTT
Itu kira-kira tahun 2000-an gitu ya. Itu ada nabi yang memang tinggalnya di Kupang, dia di satu rumah, dia nggak mau ketemu siapa-siapa. Nabi itu, dan dia bawa pesan Tuhan banyak sekali. Dia memang dia aja di rumah itu sendirian aja, ya. Dia menyendiri, dia suka. Jadi yang dia takutnya apa? Tidak mampu menangkap aliran ide kreatif. Jadi nggak mampu menangkap pesan Tuhan. Dia takut banget. Ketakutannya. Jadi kadang-kadang kalau udah lama Tuhan nggak pesen, terus dia bingung, apa saya kurang peka ya? Nanti kalau dalam bingungan kayak gitu, dia bisa kesalahannya tuh nanti dia bikin sendiri bisa juga ya. Repot ini. Nah, pengaruh sama orang lain tuh menyegarkan orang lain. Nah, terus sifat pelayanannya inspirasional. Dia penyambung lidah Tuhan. Kelebihannya menghidupkan gereja pasti ya. Terus kekurangannya apa? Nggak kuat dalam doktrin. Dia nggak suka belajar Alkitab. Enggak. Dia tidak kuat dalam prinsip segala macam. Nggak belajar kayak tadi pengajar atau gimana. Nanti kalau pengajar tuh baru belajar terus ya. Nah, Alkitab ya. Kalau Nabi nggak gitu ya. Dia berdasarkan roh saja, roh ya. Kebanyakan roh. Nah, sekarang penginjil ya. Profil penginjil itu penuaian jiwa-jiwa. Pokoknya dia terbebannya penuaian jiwa-jiwa terus. Penuaian jiwa-jiwa terus. Ya. Kalau saya kemarin saya dibilang sama ketua jaringan doa regional di sini di Jawa Barat nih, Ibu, saya masukin ke jajaran ini ya, pengurus katanya mau dilaporin buat ngurus daerah Pantura. Saya ketawa, Pak. Tapi ingat ya Pak ya, saya bukan pendoa Pak. Saya bisa doa tapi saya bukan pendoa. Saya kalau dengar pendoa itu, kalau berdoa hebat kali ya, keren. Dulu saya pertama kagum sama Linda itu gara-gara kalau doa itu kayaknya ya, kalau ada setan lewat tuh kena aja semuanya. Linda itu kalau berdoa berotoritas sekali, dia memang doa ya. Nah, saya bilang saya bukan mendoa loh Pak, saya memang bisa berdoa tapi saya bukan mendoa. Ya saya berdoa aja mau. Enggak Bu, katanya menggerakkan doa. Ya menggerakkan doa, oke Pak. Tapi sekali lagi loh Pak ya, ingat ya, ketawa si Pak Yoelnya itu. Pak Yoel sendiri ini ketua jaringan regional dia. Orangnya kalau berdoa juga dengan otoritasnya, saya suka banget. Dan dia membawa banyak jiwa pada Tuhan, terutama dari ini orang-orang seberang nih ya, maksudnya saudara-saudara kita yang seberang ini. Luar biasa ya. Kemudian profil karunia utamanya apa nih penginjil? Kemampuan bicara. Kalau penginjil nggak bisa bicara repot juga ya. Mau nginjil tapi nggak berani ngomong, mulutnya nutup terus. Nah, itu nggak bisa ya. Terus emosinya tegar, dia orang tegar, dia meyakinkan orang lain dengan apa ya mereka lihat. Nah, kalau berlebihan bisa memengaruhi orang lain nggak benar nih, karena dia pandai bicara, ngomongnya pintar, ya. Nah, nanti bisa dilihat sendiri semuanya kekurangannya apa, kurang bisa ngasuh kalau penginjil tuh. Dia maunya jiwa-jiwa terus nih, jadi nggak ngasuh. Kalau gembala baru mengasuh ya. Nanti saya rasa kalian bisa membaca ini dengan lebih teliti nanti punya waktu ya. Kita lihat profil gembala ya. Emosinya tuh amat peka ya. Dia karunia utamanya mengasihi orang lain dan menyembuhkannya. Ini kalau gembala. Tapi kalau berlebihan terlalu lembut. Ini gembala-gembala tuh makanya sering dikurang ajari dombanya itu karena terlalu lembut, lemah, bingung, takut menyakiti sih. Ya makanya kalau di gereja tuh harus ada nabi. Nabi yang negur, gembala yang menyembuhkan karena gembala seringkali terlalu lembut, takut menyakiti orang lain. Jadi kalau ngomong tuh mau menegur tuh bisa muter dulu dia kemana supaya tidak sakit hati orangnya ya. Nah, terus jadi profil gembala itu dia nggak suka ada perselisihan, nggak suka ada perpecahan ya. Jadi dia mengembalakan dengan baik. Kekurangannya itu kurang visioner, nggak kayak rasul. Makanya rasul itu penting. Dia visioner, dia mau buka ini, banyak akal dia supaya ada tambahan jemaat. Bagaimana caranya supaya jemaat juga bertumbuh. Tapi gembala ini memang dia orangnya itu hangat, orangnya lembut ya. Dia bagian menyembuhkan seperti itu ya. Dia motivator. Terus kalau pengajar gimana nih? Arah hatinya tuh di kebenaran nih. Ya pokoknya harus ada kebenaran. Semua ada dasar Alkitabnya.
Ini kalau kita bicara sama orang-orang Protestan, ini nih banyak kan pengajar ya, kayak Pak Stephen Tong itu pengajar keren sekali. Ya terus Pak Aiter tuh gembala-gembala di GRII itu biasanya itu pengajar. Kalau ngajar, dalam sekali ilmunya. Walaupun suaranya seringkali bukan kayak pengkhotbah ya, suaranya bisa datar gitu, lebih ngantuk. Pengajar seperti itu bisa, tapi ilmunya itu dalam dia. Dan pengen supaya muridnya itu pada pinter. Nah, ini pengajar. Jadi di gereja penting juga punya pengajar. Nah, dia keinginan hatinya Pak, kebenaran harus dapat dikomunikasikan dengan jelas dan dipahami itu. Makanya dia belajar terus supaya orang lain tuh kalau diterangkan tuh jelas. Nggak pengen orang-orang tuh nggak jelas mendengarkan dia ngajar tuh nggak ngerti. Nah, guru-guru pengennya tuh muridnya semuanya pinter. Kalau bisa lebih pinter dari dirinya sendiri. Sebetulnya guru-guru seperti itu ya. Kalau ada guru pengen muridnya bodoh, namanya tuh gurunya bukan guru. Kalau guru sih pengennya muridnya jadi pinter semua. Nah, kemudian coba kita lihat ya, apa pengaruhnya pada orang lain. Taufik mengajar itu nolong orang lain untuk mengerti dan bertumbuh. Kekurangannya apa? Terlalu teoritis. Karena dia memang teori semua ya. Dia teori semua dari Alkitab ya. Mungkin soal yang, makanya ini dari 5 jawatan ini itu masing-masing tuh berguna di dalam gereja. Kita lihat kesimpulannya. Kelimanya tuh mengerjakan dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Dan itu bekerja sama. 5 jawatan ini bekerja sama. Ini ada gambarnya tangan ya. Tangannya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kisut, ada yang mudaan. Berarti orang muda, orang tua, orang hitam, orang putih, mau orang merah, pokoknya bersatu padu untuk memuliakan Tuhan. Masing-masing jawatan ada kelemahan dan kekurangan, jadi nggak boleh sombong dalam jawatannya ini. Nggak boleh sombong ya. Kita harus memuliakan Tuhan, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Kita saling membantu dan saling menutupi kekurangan, saling dengan kelebihan kita, tapi saling menyadari bahwa kita juga ada kekurangannya. Ya, makanya saya bilang tadi untuk yang bukan Tuhan Yesus, jawatannya nggak ada yang lengkap 5 gitu, nggak ada ya. Biasanya paling mentok itu 4 kali ya. 4 juga ada satu yang tidak terlalu nonjol gitu. Misalnya kayak Rasul Paulus, dia rasul, nabi enggak dia, gembala enggak dia. Ya, dia penginjil, dia pengajar. Nah, kalau Petrus, dia rasul, dia gembala, nabi enggak dia. Dia pengajar, mungkin penginjil dia penginjil untuk orang Yahudi. Ya, jadi nggak ada yang lengkap seperti Tuhan Yesus. Supaya kita nggak sombong. Ya, manusia itu kita harus saling membantu. Kalian juga seperti itu. Saya berdoa supaya kalian berhasil dalam penginjilan kalian, orang-orang suku Dayak, kayak suku apa aja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, siapa yang mau berdoa sekarang? Kalau ada pertanyaan nanti Japri ya. Silakan yang berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pelajaran pada pagi hari ini ya Tuhan, yang